Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 22 Ramadan atau tanggal 2 April 2024 kita bisa bergabung kembali bersama rekan-rekan pada sahabat yang tergabung dalam PSBB The Power of Syukur. Alhamdulillah sudah 22 hari sekarang di bulan Ramadan ini, dan materi hari ini eh, materi dari buku The Power of Syukur yang ke-21. Materi hari ini dengan tema mulai menata hati. Baik, untuk menambah berkah pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Saiful Rahman. Falyatafadhal Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz Ali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم صدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hatur nuhun Ustadz, terima kasih banyak yang sudah membacakan Quran surat Ar-Ra'd ya kalau nggak salah ya. Ya, Alhamdulillah. Baik, langsung saja mungkin untuk materi di hari ini dengan tema mulai menata hati dari buku The Power of Syukur materi ke-21 yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Kiai Haji Zainur Rafiq. Mangga dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus salihat. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil ibadah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersyukur kami kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beribadah, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat persahabatan, nikmat thalabul ilmi, segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Jika seandainya kami mencoba memikirkan dan menghitung nilai-nilai kesyukuran yang harus kami sampaikan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kami, kami yakin tidak akan bisa kami menilainya dan menghitungnya. Maka hanya kesyukuran yang kami yakini yang bisa kami lakukan dan kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Allah. Bimbing kami dan arahkan kami untuk selalu dan senantiasa bisa menahan seluruh energi negatif yang akan menghalangi dan menggerus energi kesyukuran dalam kehidupan keseharian kami. Biasakan kami, mampuhkan kami untuk hanya fokus pada kesyukuran, fokus pada kalimat hamdalah tanda kami mampu mengolah seluruh yang terjadi ini adalah yang terbaik dari Engkau dan hanya kesyukuran yang pantas kami panjatkan ke hadirat-Mu. Ya Allah,
turunkan mesin syukur dalam diri dan jiwa kami sehingga kami bisa menikmatkan apapun yang ada dalam keseharian kami. Mampukan kami untuk menikmati dan menjalani sisa hidup kami sepanjang Engkau berikan kesempatan itu pada kami. Dan fokuskanlah kami hanya untuk bisa bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Hilangkan keluhan, hilangkan amarah, hilangkan sakit hati, gantikan dengan semangat dan spirit untuk selalu kami bisa melihat hal-hal yang bisa kami syukuri. Agar kami tidak akan lagi pernah marah, tidak akan lagi pernah mengeluh, tidak akan lagi pernah menyalahkan siapapun, dan tidak akan kami merasa sakit hati. Kami hanya disibukkan dengan keinginan untuk melihat apa yang ada dalam keseharian kami menjadi sebuah keindahan dan disikapi dengan rasa kesyukuran. Betapa indahnya kami ya Rahman ya Rahim ketika Engkau jadikan kami orang-orang yang tidak terganggu oleh narasi setan yang justru akan menjadikan kami menjadi orang yang tidak nyaman dalam kehidupan kami. Kami yakin musuh kami adalah makhluk-Mu yang tidak kami lihat, namun kami yakin mereka lemah ketika kami berpegang teguh kepadamu ya Rabb. Maka kuatkanlah kami ya Allah, kuatkanlah kami ya Allah untuk selalu dan senantiasa memegang keyakinan bahwa hanya dengan Engkau, hanya kepada Engkau, semua yang kami hadapi dalam hidup kami akan terselesaikan dengan baik. Tidak ada yang susah jika Engkau bikin mudah. Mudahkan semua urusan kami. La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ati Sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wad darajatil aliyah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'antah innaka ya Allah la tukhliful mi'ad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Ashhadu annaka addaital amanah wa nasahtal ummah wajahadta fi sabilillah. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu dan senantiasa tercurah kepada baginda alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang diciptakan khusus untuk menjadi katalisator terjelmanya konsep-konsep yang dibuat di Lauhil Mahfuz, terjelma dalam peradaban manusia. Dia adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mengajarkan untuk tidak pernah marah. Manusia yang hanya fokus untuk mencintai sesama, fokus kepada upaya untuk selalu memancarkan kasih sayang kepada siapapun yang bersama hidup dengannya. Manusia yang 14 abad yang lalu telah membelalakan mata bahwa di gurun pasir yang gersang dan panas ada akhlak mulia yang dipertontonkan, dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami rizki, berikan kami keinginan dan kerinduan untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Karratin ba'da marratin, taibunal abiduna, saihuna li rabbina. Mampukan kami untuk mengunjunginya sekali, dua, tiga, dan selanjutnya. Taibunal abiduna, saihuna li rabbina. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang tertambat hati kami ke tanah suci Mekah dan kota Madinah. Betapa indahnya ketika kami merapat, mendekat, kami mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kami yakin Rasulullah tidak meninggal seperti orang biasa. Rasulullah tersenyum ketika kami datang merapat di Raudhah, di makam Rasulullah, ketika kami mendekat di makamnya. Karena Rasulullah masuk di alamul anbiya, yaitu alam ketika para nabi meninggal.
mereka masuk di alam yang kegiatannya adalah beribadah. Dan Allah berjanji menggetarkan hatinya ketika ada orang yang datang menyapanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kesempatan untuk bisa terus berkali-kali dan bisa merasakan betapa indahnya kehangatan dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Berikan kesempatan kami untuk bisa menginjakan kaki kami di kota Madinah Al-Munawwarah dan kota Mekah Al-Mukarramah, kota yang akan menambahkan keberkahan dalam kehidupan keseharian kami. Jadikan kerinduan kami tertambat ke kota Mekah dan kota Madinah Al-Munawwarah. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, para kesepuhan, para ajengan, dan peserta PSBB The Power of Syukur, pembawa acara Ustadz Hendy dan juga Al-Qari Syekhun Al-Kiram Ustadz Saifur Rahman, kemudian para kru panitia Ustadz Faisal, Ustadz Fahmi Gumelar, dan semua tim yang selalu dan senantiasa mengazamkan bahwa PSBB The Power of Syukur ini telah menyertai kita selama 20 hari lebih. Dan hari ke-22 ini luar biasa, kita masuk dalam fatrah inti dari proses pembelajaran kita. Kita belajar bersama the power of syukur, dan sampai pada fatrah sekarang bagaimana kita mengisi istilahnya softwarenya. Kalau kemarin kita punya ide bahwa the power of syukur ini kita jelmakan menjadi sebuah prototipe dalam kehidupan kita, dibangun narasi dan ide-idenya, kemudian dilihat bentuknya, karakternya, kemudian juga nilai-nilai yang Allah gambarkan tentang hal tersebut. Terus kita sudah siapkan hardware-nya, kita sudah siapkan perangkatnya, diantaranya kesehatan diri, kesehatan jiwa, kemudian kesiapan untuk berperang melawan musuh-musuh Allah yang memang sudah dipersiapkan. Nah, fatrah mulai hari ini ke depan, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, adalah mengisi softwarenya. Kita ketahui komputer itu, walaupun dia gagah dalam meja kita ataupun dalam laptop kita, suasananya luar biasa, bengkilap, kemudian juga baguslah, dan itu secara hardware-nya. Tapi software-nya tidak ada, maka tidak ada yang bisa dibanggakan. Artinya dibanggakannya hanya sebatas casing-nya saja. Isinya dia tidak bisa bekerja. Nah, sekarang kita mencoba menata isi dari bangunan yang kita bangun. Jadi the power of syukur yang kita ingin masuk di dalamnya, zona kesyukuran itu, salah satu yang kita tata adalah sesuatu yang Allah ciptakan dalam diri kita, dan itu berbentuk software, dan itu bukan bentuk hardware, bukan kereseknya, bukan bentuknya, bukan covernya, tapi memang yang ada di dalamnya. Dan semua kita sudah tahu bahwa itulah yang kemudian diistilahkan dengan kalimat hati. Nah, kesempatan pagi hari ini saya ingin menekankan, setelah kita banyak berbicara tentang banyak hal, tentang kesyukuran, tentang energi, tentang lawan kita, tentang spirit ataupun juga gambaran-gambaran dari Al-Quran tentang bagaimana menjaga dan mengarahkan narasi tersebut, maka mulailah hari ini coba kita menata hati kita. Karena hati adalah tempatnya untuk kita jadikan sebagai pelajaran dalam menarasikan the power of syukur ini. Hati kita harus kita genggam, hati kita harus kita renovasi, hati kita harus kita bangun, hati kita harus coba kita ubek-ubek.
Hati kita harus coba kita tata sedemikian rupa. Hati kita harus segera kita jadikan ataupun juga pupuk dengan hal-hal yang baik. Semua sepakat bahwa hati kita ini harus kita tata dengan mengkilapkannya. Kalaulah para ulama menggambarkan soqalatul qalb zikrullah, bahwa sebagaimana yang disampaikan dibacakan oleh Ustadz Saifur Rahman tadi, bahwa di antara makanan, di antara asupan untuk mengkilapkan sesuatu yang ada di dalam diri kita adalah soqalatul qalb zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, kita harus menekankan ketika menata hati kita. Zikrullah berarti bukan harus kita memegang tasbih. Zikrullah bukan harus kita berada di atas sajadah. Zikrullah bukan berarti kita harus pegang alat zikir yang dipencet-pencet yang isinya hitungan-hitungan. Bukan itu. Zikrullah adalah ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Mau di ladang, di sawah, di gunung, di pantai, di pasir, dimanapun. Yang penting kita ingat kepada zat yang menciptakan kita, zat Allah yang satu, maka itulah yang disebut dengan zikrullah. Ingat kepada Allah. Dan semua yang ada dalam kehidupan kita, itu bisa menjadi wasilah untuk kita berzikrullah, ingat kepada Allah. Kita melihat komputer, ingat kepada Allah. Di antara kecanggihan komputer, seorang yang engineer, kalau nggak salah owner dari Motorola, beliau mengatakan gini, saking canggihnya komputer bisa membangun kemana-mana dari komputer itu, kata dia, ternyata ada yang lebih canggih dari komputer yang dibuat oleh Allah Sang Khalik. Dari situlah kemudian owner Motorola itu menjadi seorang yang beragama, yang tadinya mulhidin, yang tadinya ateis, beragama hanya karena melihat komputer yang buatan manusia sebegitu canggihnya. Dan ternyata subhanallah, perangkat yang Allah siapkan, perangkat yang Allah simpan dalam diri kita sungguh sangat luar biasa. Kalau Allah menarasikan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu yakin menciptakan kita fi ahsan, dengan af'alut tafdhil, bukan hasanun tapi ahsan, dengan menggunakan sigatnya af'alut tafdhil, artinya lebih, paling baik, paling segalanya. Jadi Allah ciptakan kita, otak kita, hati kita, jasad kita, semua itu adalah paling baik di antara yang lain. Kalaupun misalkan yang lebih mulia, malaikat, yang lebih canggih ataupun yang lebih berani itu setan, khalaqa min marijin min nar. Sementara kita dibuatkan dari sesuatu hal yang luar biasa, yaitu tanah. Dari situ saja orang ataupun juga siapapun makhluk Allah sudah akan ngiri. Setan diciptakan dari api. Kemudian malaikat diciptakan dari cahaya. Tapi indahnya manusia diciptakan dari tanah. Dari tanah itu bisa nyambung ke api, bisa nyambung ke cahaya. Maka yang diciptakan dari tanah itu sesuatu hal yang sangat dinamis. Jadi manusia itu dalam proses penciptaannya saja sudah harus merasakan keindahan dan kesyukuran. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dari situ saja kita harus bisa melihat nikmat mana lagi yang engkau akan dustakan. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal jana min marijim min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mereka diciptakan dalam bentuk yang sedemikian rupa, sementara manusia
Allah ciptakan dalam bentuk dan dari bahan yang sungguh sangat berbeda, dan nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lebih dari 30 kali Allah menggambarkan. Berarti narasi ini yang harus menjadikan tamparan bagi kita. Narasi ini yang harus segera memulai kita menata hati kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan engkau dustakan? Kita diciptakan dalam kondisi yang keterbatasan waktu. Kita diciptakan dalam durasi waktu yang sangat-sangat singkat. Sementara setelah kehidupan ini, kita masuk dalam kehidupan yang abadi. Kehidupan yang luar biasa. Maka segeralah kita berusaha untuk menata, karena keterbatasan yang ada di dalam kehidupan kita selama di dunia. Dan kita ketahui kehidupan selanjutnya tergantung kehidupan kita. Apa istilahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ada ujungnya. Ada yang namanya kematian. Kemudian setelah mati, Allah menggambarkan kepada kita, dan kehidupan itu berlipat, bahkan lama sekali, bahkan bisa ratusan ribu, bahkan jutaan tahun. Maka kita jangan terlena dengan pertarungan kita yang paling cuma 50, 60, 70, dituna 100 tahun, itu pun jarang. Paling tinggi 70, 80. 70, 80 itu sudah luar biasa effortnya ataupun juga kesiapan mental kita dan juga fisik kita. Maka taruhlah 60 tahun itu adalah sesuatu hal yang harus kita jadikan. Kalau saya pernah ketemu dengan seorang ahli jantung, kata beliau, jantung kita ini sebenarnya kalau tidak ada something yang error dalam pengerjaan, dalam perjalanannya, itu bisa hidup sampai 135 tahun. Itu kata ahlinya. Jadi benda ataupun juga tubuh kita ini, jantung kita ini, itu terpola, dideteksi oleh ilmu dia, itu bentuk yang seperti itu bisa bertahan sampai 135 tahun. Sementara umur kita jarang yang bisa menembus angka itu. 100 tahun pun sudah jarang. Kemudian bahkan kalau Rasulullah kan 65 tahun. Bahkan di antara kita 40, 50 juga sudah seok gitu kan. Udah fisiknya udah tidak kuat. Kenapa? Salah satunya adalah ada something wrong. Apa dalam pola makan kita, pola pikir kita, pola rasa kita, dan juga pola spiritual kita yang salah. Kalau dijalankan sesuai dengan peruntukannya dan ada dalam on the track, kata para ahli, 135 tahun itu kuat dan bisa hidup. Tapi karena memang banyak yang salah dalam cara pengerjaannya, maka semakin kesini semakin pendek umurnya karena ketahanannya semakin lemah. Ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, kenapa digambarkan dengan umur yang sekian? Karena memang itu berbenturan dengan fisik, dan fisik kita yang menentukannya adalah hati kita. Jadi ada sesuatu dalam diri kita yang menjadi kunci. Dan inilah hadis Rasulullah yang sangat populer, yang ibu bapak mungkin sudah hafal kalimatnya. Kata Rasul, ala anna fil jasadi mudghah, idza fasadat fasadal jasadu kullu, wa idza saluhat saluhal jasadu kullu, ala wahya al-qalbu. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal, ada sesuatu. Kalau sesuatu itu baik semua jasadnya. Kalimatnya jasad. Jasad itu physically. Artinya kulit, daging, darah, kemudian juga apapun yang ada dalam jasad kita, itu on off-nya, itu kuncinya ternyata ala anna fil jasadi mudghah. Jadi mudghah itu yang menjadi kunci. Idza saluhat saluhal jasadu. Wa idza fasadat fasadal jasadu. Jadi untuk menjaga jasad itu tergantung mudghah itu.
ala wahya al-qalbu. Ketahuilah itulah yang disebut dengan hati. Kalau kata Pak Kiai kita dari Bandung, jagalah hati, ya kan? Jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Hati ini adalah sesuatu yang memang apa ya, untouchable, tidak bisa disentuh. Tapi hati ini ada dan ini harus ditata, harus ditata. Saya punya guru dari perguruan yoga. Saya pernah mengikuti hal tersebut. Salah satu cara untuk menata hati ibu bapak sahabat-sahabat sekalian adalah dengan 3 step. Kita akan coba ajarin ataupun sampaikan juga pada kesempatan ini. Ada 3 cara untuk menata hati. Apa? Yang pertama, sentuhlah hati. Sentuhlah hati itu dengan tangan. Artinya kita rasakan ada di dalam dada kita. Kok di dalam dada? Ya kembalikan ke dalam Al-Quran. Al-Quran menggambarkan innahum laisal a'ma al-absar walakinnal a'ma al-qulub allati fis sudur. Mereka itu bukan buta mata, tapi buta hati yang ada di dalam dada. Jadi Al-Quran mengatakan hati itu di dalam dada. Nah, walaupun kalau bahasa biologinya hati itu kan al-kibd, bahasa Arabnya kibd itu di bawah di sini. Jadi hati itu di sekitar perut. Tapi Allah mengatakan hati itu di dalam dada. Jadi beda antara hati al-kibd, kibdah, dengan al-qalbu. Kalau qalbu adanya di dalam dada. Maka sebagian ulama mengatakan al-qalbu itu jantung. Tapi terlepas dari jantung yang biologis, itu bukan makna kita, karena jantung itu kan jadi segalanya. Nah, terlepas dari itu, bahwa kolbun itu sesuatu yang Allah simpan dan gaib, tidak bisa kita pegang. Dan itulah makanya pemaknaan fisika ataupun juga eksak dari pemikiran eksak kita memang harus dibedah. Jadi tidak bisa diwakili dengan istilahnya fisika Newton. Harus masukin yang istilahnya fisika kuantum, fisika kuantanya. Dan itu berbenturan ataupun berhubungan dengan sesuatu hal yang energik. Jadi satu energi itu logis dan itu eksak. Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, pertama sentuhlah hati. Sentuhlah hati artinya disimpan atau disentuh hati kita seolah-olah kita menyayangi dan juga berkonsentrasi ada kita punya hati. Jadi step pertama untuk menjaga ataupun menata hati kita, sentuhlah hati kita, disentuh hati. Kemudian yang kedua, tarik ataupun bahagiakan hati. Tarik bahagiakan hati. Jadi hati itu naturalnya, geraknya itu berlawanan dengan otak. Kalau otak kita muter, hati kita stuck di sini. Maka orang yang mengkonsentrasikan dengan otaknya terus saja itu akan stres. Kenapa? Karena hatinya tidak aktif. Hatinya tidak diberikan kesempatan untuk menyeruak masuk dalam setiap hembusan nafas, setiap tetesan darah di dalam tubuh kita. Maka ini harus dilakukan. Salah satunya sentuhlah hati, kemudian berikan kesempatan untuk kita menyentuh hati. Kemudian yang kedua, bahagiakan hati. Jadi hati itu dia hidup kalau bahagia. Kalau tidak bahagia, dia kemana-mana. Maka caranya adalah kita harus membahagiakan hati kita. Caranya sentuhlah hati kita, kemudian bahagiakan hati kita. Kita berusaha untuk membahagiakan. Lebih jelasnya, step yang selanjutnya bagaimana? Tariklah dengan senyuman. Cara menarik senyuman, bahwa kita tutup otak kita istirahatkan otak kita. 85% otak kita itu masuk informasi dari mata. Maka tutup matanya katanya. Jadi sentuh hati, tutup mata, kemudian tarik dengan senyuman. Tarik dengan senyuman. Jadi kita membahagiakan hati kita, sentuh hati kita, pejamkan mata, kemudian bahagiakan kita dan tariknya dengan kesenyuman. Tidak apa-apa, Ibu Bapak, mohon maaf.
disunggingkan apa namanya mulut kita, tanda kita melatih bahagia. Orang bahagia kan begitu. Nah, tersenyum. Dan mohon maaf, ini memang agak unik ya. Jadi kalau yang terbiasa dan kalau bisa diusahakan jangan ada orang di depan kita, nanti disengserikan. Kenapa ini untuk sekedar melatih hati. Jadi tempelkan tangan kita seolah menyentuh hati, sentuhlah hati, kemudian pejamkan mata, tarik dengan kebahagiaan, senyumlah. Nah, itu salah satu trik untuk kita berusaha untuk membahagiakan. Tutup mata, kemudian hati kita dikeluarkan. Nah, salah satu metode dari Syekh Ibrahim Al-Fiqi, ketika kita memejamkan mata, kemudian menarik kebahagiaan, itu digunakan cara bernafas yang rileks. Nah, di sini ada ahli pernafasan Kang Anwar ya. Tapi ini membuka jurus 1, 2 sampai jurus ke-8 yang muter-muter. Ini jurus untuk menenangkan dulu. Jadi sentuh hati, kemudian pejamkan mata, senyuman, tarik nafas dalam hitungan 2 itu dari hidung Ibu Bapak. Tarik nafas panjang dari hidung, kemudian tahan ke diafragma. Diafragma itu ke hati. Tahan ke diafragma, itu lamanya 2 kali lipat dari lamanya narik. Jadi kalaulah narik kita misalkan 2, 1, 2 itu tahan dari nariknya dari mulut, dari hidung, tahan ke diafragma berarti 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ketiga, keluarkan tadi yang ditahan itu dari mulut. Berapa? 2 kali lipat dari lamanya menahan. Kalau narik 2, narik 2, menahan 4, keluarkan berarti 8. Nah, ini pola nafas yang akan merilekskan tubuh kita. Jadi jangan kalau bernafas begini, itu tidak rileks. Itu memacu adrenalin, memacu hormon-hormon lain sehingga kita tidak bakal bisa merasakan ketenangan. Makanya sentuh nafas, pejamkan mata, kemudian tarik dengan senyuman, rilekskan dengan pernapasan. 1, 2, tahan. 1, 2, 3, 4. Keluarkan lebih lama 8 dikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu salah satu yang diistilahkan dengan aktivasi hati. Bagaimana kita memberikan kesempatan kepada hati untuk bisa mengungguli kehidupan kita. Jadi hanya dalam kondisi rileks. Jadi rileks itu sangat-sangat dibutuhkan. Maka saya termasuk orang yang setuju kalau sholat itu adalah relaksasi. Sholat itu bukan olahraga. Saya pernah mendengar dulu ketika diniyah ya, diterangkan oleh guru saya, kamu tuh harus semangat. Sholat itu adalah juga olahraga. Waktu itu sih ngeiyah-iyahin saja gitu kan. Tapi ternyata setelah kita baca banyak hadis-hadis Rasulullah itu kalau nyuruh Bilal qomat kan arikhni ya Bilal, arikhni ya Bilal. Maknanya itu ya Bilal segerakan antarkan saya untuk beristirahat. Artinya sholat itu menjadi proses masuk di dalam relaksasi. Jadi Rasulullah itu menikmati hidupnya salah satunya dengan sholat. Kenikmatan kata Rasulullah, kenikmatan hidup yang luar biasa itu adalah ketika beliau melaksanakan sholat. Maka arikhnya Bilal, Bilal rilekskan saja, masuk, ayo masukkan aku ke dalam kondisi yang sangat-sangat rileks. Nah, Ibu dan Bapak, mulailah menata hati, salah satunya itu. Ketika hati kita galau, ketika banyak masalah, ketika ambil wudhu, kemudian sholat, kemudian tidak apa-apa kalau mau melaksanakan relaksasi seperti itu. Jadi sentuhlah hati kita, kemudian tutup mata kita, tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan perlahan-lahan. Kemudian rileks, tenang, bahagia. Apalagi kalau ketika kita relaksasi diisi dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Astagfirullah, hasbunallah, wa ni'mal wakil. Tapi ingat Ibu dan Bapak, di antara sekian zikir yang luar biasa, itu kalimat apa?
la ilaha illallah. Orang 70 tahun hidup jauh dari Allah, penghujung akhirnya, penghujung hidupnya, ketika sakaratul maut bisa mengatakan la ilaha illallah. Dakhala jannah, kata Allah. Dia masuk surga hanya kalimat la ilaha illallah. Jadi membaca istighfar berpuluh-puluh tahun itu tidak sebanding dengan satu kata, satu kali kita membaca la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdhalal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sambil sentuh nafas, sambil pejamkan mata, artinya mengistirahatkan otak kita. Tarik dengan senyuman, singgungan, tanda kita bahagia. Sambil bernafas dengan indah, kita berzikir dan meyakini bahwa tiada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikrullah mengisi relaksasi dengan keagungan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membahagiakan jiwa, menenangkan diri, membahagiakan perasaan. Itu yang sungguh sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa menata hati kita, menata jiwa kita, menata tubuh kita. Insya Allah sehat kita. Lepaskan semuanya kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah yang maha yang maha segalanya. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, itulah salah satu di antara praktek bagaimana kita mencoba menyentuh sesuatu hal yang ada dalam diri kita. Terkadang karena kita terpola bekerja sebegitu kerasnya, sebegitu hidup kita ini ya sangat-sangat khawatir lah gitu. Maka kita lupa kepada hati kita. Hati kita itu stuck di sini, tidak nyampe ke otak. Maka aktivasi hati seperti tadi itu sangat-sangat bagus sebagai standar awal untuk masuk dalam proses relaksasi yang sebetulnya, yaitu sholat. Kita bisa rasakan kalau sholat kita itu seperti energi yang kita rasakan seperti tadi, penataan hati setelah wudhu, kemudian kita bersiap-siap ta'awudz, kemudian sholat usolli fardhu subhi raka'ataini istaqbilal qiblati Allahu akbar, Allahu akbar. Betapa rindunya kita memiliki etos ataupun talenta kita untuk bisa merasakan hidup kita penuh dengan kebahagiaan dan ditarik lewat salat dan energinya, energi kesyukuran. Sangat indah, sangat nyaman ketika kita betul-betul menjadikan semua narasi kesyukuran itu kita fokuskan ada di dalam di dalam sholat kita. Maka salah satu proses seluruh olahraga jiwa, mengolah diri itu akan lebih bagus kalau kita combine dalam ritual sholat kita. Maka kuncinya adalah jangan lepaskan bacaan-bacaan sholat kita. Harus hafal, setelah hafal harus tahu artinya. Kenapa? Karena akan digunakan untuk bagaimana menikmatkan keseharian hidup kita dalam sholat kita. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Subhanallah. Semuanya totalitas kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika sujud kita. Allahu Akbar. Dan itu kita rasakan dan itu kita lakukan dalam kesendirian. Dalam 1/3 malam, dalam spirit keindahan diri, menata hati, dalam kesendirian,
kita sholat, bahkan sholatnya sampai mencucurkan air mata, tanda kita rindu akan maghfirah dan takut akan eh, Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya seseorang. Itu yang kemudian disebut al-qiyamu wan nasu niyam. Kita ini berdiri, qiyamul lail wan nasu, dan orang-orang kebanyakan niyamun pada tidur. Ketika orang banyak tidur pada 1/3 malam, 1/3 malam ya sulusul lail. Kalaulah malam itu misalkan dari jam berapa? Jam 6 sampai jam 5 lah, 11 jam. Berarti 11 bagi 3. 11 bagi 3 berapa? 4 ya, 4,5. Berarti 4,5 sulusul lail, 1/3 malam akhir, awakhir lail. Berarti kalau dari jam 5, jam 4, jam 3, jam 2, jam 1, setengah 2 lah. Dari setengah 2 sampai jam 4. Itu tempat yang sangat-sangat luar biasa di malam hari. Apalagi nanti malam ke-23 ya. Mudah-mudahan kita selesaikan program-program kita hari ini, siang ini, bereskan sebelum maghrib, kita siap-siap buka. Setelah buka kita siap-siap kalau bisa intikaf di masjid, itu lebih bagus. Malam ke tanggal 23 di masjid sampai menjelang subuh. Jadi kalau yang punya pekerjaan, kerjakan cepat sekarang, kemudian ataupun juga yang tidak kuat tidurlah siang ini. Tidur, kemudian biar nanti malam kita bisa melek, malam ke-23. Ini adalah malam yang istimewa, malam yang kesempatan bagi kita. Mudah-mudahan hari ini sekali lagi kita bisa menyelesaikan sebelum maghrib semua hiruk pikuk tanggung jawab dunia kita, sehingga dari maghrib, isya, tarawih, kemudian i'tikaf, kemudian sampai pada subuh. Untuk ibu-ibu yang belum sempat atau tidak sempat datang bulan ataupun apapun, ingat, kalau niat kita, kalau sudah kita azam di tempat kita, di rumah kita, dengan masak, dengan duduk tidak di masjid pun, kalau niatnya sudah ada, insya Allah Allah melihat dan mengganjarnya. Maka mudah-mudahan nanti malam ke-23 kita bisa optimalkan takarrub kita, dan salah satunya adalah menata apa yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Ibu dan Bapak, satu lagi yang harus saya sampaikan, pertama adalah tadi menata ataupun aktivasi hati ya. Aktivasi hati tadi caranya sentuh hati kita, kemudian pejamkan mata, kemudian senyuman, tarik dengan senyuman untuk membahagiakan. Rilekskan tubuh kita, semakin rileks terus semakin nyaman, semakin tenang. Dan agar kondisi itu adalah kondisi di mana kita terkadang tidak bisa menguasai secara sadar, maka harus baca ta'awudz sebelumnya, bismillah. Artinya setan tidak akan masuk dalam wilayah wilayah itu. Kalau dalam ilmu hipnoterapi itu yang disebut dengan wilayah trans. Wilayah trans itu adalah masuk wilayah subconscious mind, dan itu garis yang memisahkannya namanya reticular activating system. Ketika kita menembus garis itu, kita harus berhati-hati. Makanya salah satunya sebelumnya harus baca ta'awudz dulu, kemudian baca-baca yang lain agar terjauh dari takut kesurupan gitu ya. Kalau kita bisa menjiwai dan siap masuk, semakin kita bisa menembus garis reticular activating system, masuk ke bawah alam bawah sadar, itu semakin bagus. Saya yakin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak menembus garis reticular activating system itu. Rasulullah adalah orang yang paling banyak hidup dalam subconscious mind, dalam memori bawah sadarnya. Maka tidak terlalu logis. Orang mukul lagi harusnya kan menurut logika, ini enggak, malah senyum, malah diberikan cinta. Kenapa? Karena Rasulullah bermain di subconscious mind. Rasulullah main hidupnya di dalam alam bawah sadar. Artinya orang yang kayak begitu tidak selevel gitulah. Orang yang marah-marah nggak usah dimarah-marahin, peluk pancarkan kasih sayang. Kenapa? Karena kita levelnya di atasnya, bukan seperti itu. Samalah kayak anak-anak kita, anak kecil misalkan, ngamuk-ngamuk ke kita kan, dia ngamuk-ngamuk mukul gitu kan kita rangkul, kita kecup gitu. Kenapa? Karena level ibunya mancarkan cinta kepada anaknya, bukan
transaksional dengan sesuatu hal yang terjadi dalam kesehariannya. Jadi level kita akan lebih tinggi kalau kita betul-betul memancarkan visi dan misi cinta, tidak tersarwanya lah gitu kan. Nah, jadi kalaupun dia ngomong kemana-mana, kalaupun dia ya emang gue pikirin istilahnya kan, lepasin aja. Kenapa? Karena tidak selevel. Kita bukan bermain di wilayah itu. Kita berada di wilayah atasnya. Orang tua ngoceh-ngoceh kan kepada Rasulullah sampai wah mengahadik. Rasulullah senyum aja, bahkan nyuapinya, memberikan makan. Dan akhirnya dia masuk Islam justru. Nah, karena memang Rasulullah bermain di wilayah bukan wilayah yang biasa-biasa. Nah, kita meningkat satu derajat di atas di atas mereka. Kemudian Ibu dan Bapak, setelah kita menata hati dengan tali menyentuh, kemudian relaksasi, kita juga harus agak sedikit melihat bahwa ada beberapa rodail ataupun juga penyakit dalam diri kita. Bahkan ketika kita sentuh, kita rasakan, ya Allah, seolah-olah kita masuk ke dalamnya dan kita ingin membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan rodail, membersihkan penyakit hati. Apa saja penyakit hati? Penyakit hati yang pertama adalah at-takabur. Kita sering ataupun selalu digiring oleh setan agar kita takabur. Asapang akangna, asapang solehnya, asapang kuatna, asapang gagahna. Kalaupun tidak punya apa asapang miskinna gitu kan. Asapang aduh da abi teh dibanding jeung saudara-saudara sajen teh harus nanti abi teh dapat dapat sumbangan gitu kan. Itu pun takabur dengan kemiskinan, dan itu menjadi bahaya, dan itu kunci agar kita menjadi orang yang miskin. Setan itu mengarahkan seperti itu. Kenapa? Kita takabur dengan kebutuhan kita. Kita merasa terlalu banyak kebutuhan kita yang belum terselesaikan. Padahal di hadapan Allah semua kita sama. Artinya takabur itu dibangun oleh setan. Bahkan naudzubillah, terkadang orang-orang yang bergelut dalam agama, taruhlah para ustadz ataupun para orang-orang yang merasa dirilah gitu kan. Kenapa dia tidak berpikir bahwa mereka-mereka yang harus lebih kaya, mereka-mereka yang harus justru menyantuni. Jangan terpikir sekalipun, aduh kono da abi mah cenah nanti jadi marbot masjid, tapi jadi tukang adan, jadi tukang khotib gitu kan, tidak ada kesempatan untuk berjualan ataupun berbisnis, sehingga bawaannya minta aja, nggak seperti itu. Justru marbot masjid, justru orang yang khutbah di masjid justru harus lebih kaya. Caranya apa? Gunakan untuk jualan. Kenapa tidak? Ibu bapak setelah sholat subuh misalkan, kita siapkan orang lain jual misalkan kalau di Tasik, kalau ke Asia Plaza beli minyak misalkan 9.000, kita siapkan di masjid. Ibu bapak yang mau pulang di Asia Plaza minyak itu 9.000, di sini 9.000 juga. Coba mana yang diambil? Mesti yang diambil dari kita, karena untuk kemaslahatan orang-orang marbot masjid. Nah masalahnya kenapa? Atuh Ustadz katanya jualan di masjid makan nggak boleh. Nah ini nggak boleh kata siapa? Kalau yang saya pelajari, nggak boleh jualan di masjid itu adalah fatwanya Senukor Gronje. Fatwanya orang pintar yang sengaja dipasang oleh Hindia Belanda untuk menghilangkan etos ekonomi dari kehidupan kaum muslimin. Karena mereka tahu kalau Islam ini berkembang dengan baik, mereka akan hengkang dari negara kita. Mereka akan tergerus. Maka disekolahkanlah dia ke Mekah, ke Madinah, dia hafal Quran, dia hafal hadis, tapi pulangnya justru mendegradasi Islam. Salah satunya fatwanya itu, masjid jangan digunakan untuk transaksional. Padahal Rasulullah SAW menjalankan bisnis dari mana? Dari masjid. Masjid itu menjadi inspirasi, walaupun tidak boleh disatukan antara spiritualitas dengan bisnis tentunya gitu kan. Jangan, artinya beda. Kalau di masjid ada mihrab tempat sujud, tempat transaksi di belakang masjidnya, tapi tetap masjid menjadi sebuah sentral, dan itu yang Rasulullah lakukan. Rasulullah itu di masjidnya itu banyak bagian. Ada bagian untuk imamnya, untuk bersujud, untuk sholat. Kemudian di belakangnya juga ada tempat berkumpul. Kemudian juga kenapa tidak ada tempat istilahnya bertransaksional secara ekonomi. Nah, jadi kembali yang pertama adalah takabur, merasa diri. Kita harus berarti dilawannya dengan apa? Dengan
dengan ketawaduan. Bagaimana kita ingin mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit yang kedua Ibu dan Bapak adalah mengagumi diri sendiri. Ini pun bagian dari ketakaburan. Diri sendiri selalu dinarasikan saya mah, abdi mah, aa mah, akang mah gitu. merasa merasa diri paling berkuasa, merasa diri paling beruntung, pokoknya merasa diri lah. Semua merasa diri itu hati-hati, hati-hati, naudzubillah. Itu adalah merupakan narasi setan. Mudah-mudahan kita bisa mendegradasinya, bisa menghilangkannya sehingga kita tetap berada dalam kondisi ketawaduan. Yang ketiga Ibu dan Bapak, penyakit hati itu adalah iri. Iri melihat orang. Saya teh sama dia, umurnya sama, ijazahnya sama, kok dia begitu, saya begini gitu kan. Itu sudah mulai ada perasaan kok dia bisa, saya enggak. Termasuk mohon maaf ke orang-orang yang bisnis, orang-orang Cina misalkan, nggak usah iri, kita sama-sama berupaya dan tidak ada alasan kita untuk membenci mereka loh. Walaupun mereka tidak Islam, tidak ada alasan kita untuk membenci mereka. Silakan saja. Kalau bisa justru kita bantu mereka bahwa ini Islam tuh mengajarkan untuk semakin bisnisnya semakin kencang. Jangan sampai wah itu Cina itu nggak bener, bunuh kita bunuh dia tidak boleh hidup di tanah kita. Dari mana ajaran seperti itu? Kita bangga tanah kita ini, tanah leluhur kita. Sedikit pun sejengkal pun tidak akan ada yang menginjakan orang Cina di tanah ini. Yang menjajah memang nggak boleh. Tapi kalau memang dilahirkan dia sipit gitu kan, siapa yang ingin? Tidak ada keinginan kita, ya Allah, saya teh ingin dihadirkan dari orang-orang Arab gitu kan. Kan tidak ada. Jadi kalau kita membenci karena bangsanya Cina, bukan karena upayanya untuk menjajah kita, itu tidak benar. Artinya kita jangan benci Cina karena dia bangsa yang berbeda dengan kita. Sayangi mereka dan kita tidak boleh kalah sama kehidupan mereka. Jadi nggak boleh iri. Kalaupun mereka lebih untung, mereka punya ABC, ya sudah fastabiqul khairat. Kita berusaha semaksimal mungkin. Masa sih nggak bisa gitu kan? Orang Cina itu Ibu dan Bapak bekerja ataupun bekerjaan seperti apa? Kita pelajari. Maka Rasulullah mengatakan utlubul ilmi walau bi sin. Cari walaupun dari orang Cina. Dia tuh jelas tidak bersyahadat gitu kan, tapi cari ilmunya. Bagaimana sih orang Cina itu kok bisa punya Asia Plaza? Bagaimana kok dari Masjid Agung sampai ke Padayungan itu di Tasik itu orang Cina semuanya? Kok orang kiai-kiainya malah teriak-teriak di mic-nya saja, kemudian juga pada ngajukan proposal ke mereka. Kenapa tidak yang memiliki itu orang-orang yang punya pesantren? Kenapa yang memegang mal-mal itu tidak orang-orang yang hafid Quran? Pertanyaan besar itu, ya kan? Nah, caranya adalah kita tidak boleh iri, pelajari bagaimana. Salah satunya yang kemarin saya bocorkan, orang Cina itu dalam bekerja, tidak ada istilah weekend ataupun juga libur apalagi. Tidak ada kata libur, dia terus berjibaku untuk mendapatkan sesuatu. Kenapa tidak? Kita juga belajar seperti itu. Untuk apa sih weekend? Untuk apa sih liburan gitu kan? Kalau toh kita sudah bahagia, anak-anak kita istri kita kalau sudah kita sampaikan dan juga arahkan dalam kehidupan yang nyaman, kemudian kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang kaya. Nah, tidak ada kata iri. Kemudian penyakit hati yang keempat adalah ria ataupun suka pamer. Suka memamerkan apa yang ada yang kita miliki dilihat, dan itu memang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an pun itu sebuah tamparan bagi kita kalau kita ada perasaan ria. Apalagi ria yang sudah luar biasa sekarang dengan crazy rich ya, crazy rich dipertontonkan gitu. Rich. Semua ininya itu pokoknya dipertontonkan lah gitu. Walaupun memang mereka mungkin punya pikiran yang lain, tapi ketika masyarakat biasa melihatnya itu sebagai sebuah kehidupan hedonis yang sangat-sangat harus dijauhi dan dihati-hati. Yang terakhir penyakit hati adalah bakhil. Bakhil itu meregehese, tidak bisa ataupun tidak mau berbagi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan gitu kan, di antara
keharusan kita adalah selalu berbagi. Berbagi apa saja? Berbagi ilmu, berbagi kesempatan, berbagi khibrah, berbagi cara-cara bisnis misalkan. Berbagi, berbagi, dan berbagi. Dan ingat, orang yang kaya adalah orang yang banyak berbagi. Kalau bahasa magnet rezeki itu, Allah menitipkan rizki di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Semakin kita bisa membahagiakan dan memuliakan orang lain, rizki kita akan banyak dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan sebaliknya. Orang yang kaya itu orang yang mirip, misalkan punya 1 juta, keluarkanlah 10 perak, 20 perak, 30, sehingga dia punya banyak uang. Tidak. Justru kalau bisa uangnya keluarkan semuanya, diinvestasikan, kemudian berbagi untuk hal-hal yang positif. Artinya semakin kita berbagi, semakin kita akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kemudian disebut dengan mabrur. Mabrur itu adalah berdedikasi, berbakti, punya etos kerja yang luar biasa, dan orang yang mabrur pasti akan berkah hidupnya. Nah, berarti tidak boleh bakhil. Maka selain 5 penyakit tadi, penyakit hati, pertama apa tadi? Takabur. Kemudian yang kedua adalah mengagumi diri. Yang ketiga adalah iri, dengki. Yang keempat adalah suka pamer ataupun ria. Yang kelima adalah bakhil. Itu penyakit hati. Dan kita lihat doanya untuk kaya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abi Umamah apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. 8 itu ternyata ada dan masuk dalam penyakit-penyakit itu. Jadi kita berlindung kepada Allah dari semua penyakit itu. Dan akhirnya apa? Ternyata kita dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menggambarkan orang yang kaya itu adalah orang yang tidak ada penyakitnya tadi. Maka setelah kita mengaktifkan hati kita, kemudian kita bersihkan, ya Allah, iri keluarkan dari jiwaku, sombong keluarkan dari hatiku, ya Allah, terus berusaha untuk dibersihkan dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mulai menata hati. Hari ini Ibu dan Bapak, itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf nih udah jam 6.25 kelamaan. Mudah-mudahan berkenan dan menginspirasi untuk terus kita berdiskusi ataupun sharing. Silakan yang mau nambahkan, yang mau berbagi. Saya kembalikan kepada Ustadz Hendy. Syukron, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz Rafiq yang telah memaparkan materi kita hari ini, menata hati gitu. Jadi ada beberapa penyakit hati yang harus kita hilangkan ya, kita catat dan kita ingat-ingat. Yang pertama tadi takabur ya, jadi yang kita harus tawadhu. Kemudian yang kedua mengagumi diri sendiri. Kemudian yang ketiga iri, dengki. Kemudian suka pamer atau ria, dan yang terakhir ada bakhil. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang tadi ya. Baik, sudah ada 2 orang yang mengacungkan tangan 5 jari. Yang pertama mungkin dari Ustaz Anwar dulu, silakan Ustaz. Mangga. Nuhun Kak Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, biarinlah sampai siang juga. Luar biasa nyaman gitu, Ustadz. Nyaman Ustadz. Gini Ustadz, ketika ada suatu hal yang mengganjal di hati, kalau memang itu adanya di hati gitu Ustadz. Ini hati ini emang gaib gitu ya Ustadz. Jadi memori yang ke belakang ketika kita kalau merasa ya punten pisan gitu ya, apakah ini perasaan dengan hati itu sama enggak gitu ya Ustadz ya, ketika merasa kita pernah didolimi gitu kan, terus munculnya tuh saat kita berdoa gitu. Ya Allah muni teng-tengen gitu kan, apakah itu kita tuh goreng hati apa gimana nih Ustadz nih? Selalu punten bisanya memang ini yang saya alami gitu ketika saya benar-benar khusyuk gitu kan. Oh, muncul lagi nih orang. Ini gimana Ustadz nih? Apakah memang itu muncul dari hati atau memang setan yang membisiki Ustadz gitu? Ya, setannya gitu kan.
itu cara membersihkan bagaimana gitu memori-memori yang dulu itu ya justru ketika kita berusaha husu gitu Ustaz ya. Memang kalau dulu saya lagi belajar ini pernapasan itu Ustaz. Ya alhamdulillah ketika kita dengan husu dengan konsentrasi hampir sama ya Ustaz ya karena kita itu di Ya. bahasa Konsentrasi. pernapasan itu konsen gitu ya. Terus juga sebelumnya kan kita berdoa dulu, lalu latihan pernapasan. Latihan pernapasan itu semua yang Ustadz bilang itu satu sama dengan mengosongkan hati dan hasilnya amazing gitu ya, luar biasa gitu kan. Tak Itu kita terhingga ya. memasukkan segala sesuatu cuman berzikir kepada Allah gitu kan. Dan itu ada di kalau jurusnya ada di tingkat halusan Ustadz itu benar-benar kosong semua kita bergerak dengan halus gitu kan. Ya istilahnya bahasanya pasrah we rek di kuma Gusti Allah we gitu kan ya. Nah itu ya Ustadz pengalaman kalau memang belajar dari itu bisa dipelajari gitu. Cuman ya saya juga gitu kan manusia kan semakin tinggi angin semakin kencang gitu Ustadz. Nah ketika di titik Iya. itu Ustadz memori itu muncul gitu kan. Ini kok orang dolim-dolim ting gitu kan ya. Ini apakah ini bisikan setan atau memang ini hati saya kurang bersih gitu. Kumaha Ustaz dah. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Enggak, langsung tes. Baik, terima kasih Ustadz Anwar. Sebenarnya karena Ustadz Anwar sudah apa istilahnya mau bertanya, kalau orang yang mau bertanya itu kan separuh masalah sebenarnya sudah diselesaikan. Jadi saya ini kayaknya ini ada masalah nih saya mau tanyakan. Nah, ketika ditanyakan, ketika narasi bertanya juga di situ sudah jawaban, ya kan? Artinya sebenarnya sudah selesai. Tapi saya yakin Ustadz bahwa itu memang narasi setan, narasi iblis untuk menjadikan kita ada pada apa namanya untuk ya terperdayakan lah. Ustadz saya punya punya jamaah. Jadi dia jemaah pertama kali bertemu dengan saya haji tahun awal-awal itu tahun sekitar 2009 lah. 2009 beliau itu seorang PNS dan kemudian ketika tahun 2013-an beliau itu berangkat juga umroh sama saya tahun 2014-an. Kemudian saya waktu itu lagi berada di Riau, beliau orang Pekanbaru. Saya ditelepon oleh istrinya, Ustadz, santai nggak? Kenapa? Tolong main dong ke rumah katanya. Kenapa? Itu bapak katanya harus diobatin gitu. Saya bilang saya bukan tabib, nggak apa-apa lihat aja katanya Ustadz. Kebetulan saya memang lagi waktu itu lagi senang baca-baca, yang saya baca itu diantaranya itu karya Chef yang punyanya Faiz Zainuddin, teori yang emotional freedom technique itu. Nah ketemulah sama saya kemudian di rumahnya beliau ternyata beliau lagi sakit, beliau itu jadi kepala dinas di sebuah kabupaten. Kemudian cerita sambil nangis, Ustadz, saya itu sudah 3 tahun ada masalah. Saya sudah 3 tahun ke Malaka, kemudian ke Singapura. Kenapa? Jadi ada penyakit dalam dirinya itu mohon maaf di belakangnya itu ada nanah, kemudian sakit sekali. Itu bayangkan Ustaz sudah 3 tahun katanya nggak selesai-selesai. Ke dokter kemana susah, dokter pun sudah angkat tangan. Jadi kehidupan saya tuh betul-betul pokoknya tidak nyaman. Kemudian kebetulan saya memang waktu itu baru baca buku itu. Kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kemudian saya bilang, Pak Haji, coba pejamkan mata. Kemudian setelah pejamkan mata, kemudian Pak Haji ingat-ingat orang yang menyakiti Pak Haji, kemudian maafkan. Itu Ustaz, saya baru ngomong begitu, dia tuh langsung kayak kesurupan. Gitu. Saya kaget, gimana nih cara obatinnya gitu kan. Padahal saya cuma kata, Pak Haji coba bayangkan orang yang pernah menyakiti kita, kemudian maafkan. Dia bergetar begitu kan. Habis teriak-teriak gitu kan. Ustaz nggak bisa katanya Pak.
ini ada sesuatu ini kata saya bilang. Akhirnya saya minta berdua ngobrol. Pak Haji, coba deh cerita sama saya ada apa sih? Kenapa saya suruh membayangkan orang, kemudian setelah orang itu dapat, kemudian kayak begitu. Barulah dia cerita, Ustaz. Ceritanya gini. Jadi saya itu 3 tahun yang lalu, saya itu punya sahabat. Sahabat saya itu dari SMP, dari SMA, kuliah sama-sama. Kemudian jadi PNS dan saya jadi kepala dinas, dia jadi apa gitu kan. Kemudian di tahun itu dia mau jadi apa nyalon menjadi bupati dan wakil bupati. Pas satu hari dia mau masuk ke KPU daftar, hari itu juga nama saya diganti oleh yang lain. Bagaimana tidak sakit hatinya saya? Saya tuh dari SMA, kemudian kuliah, terus juga berdikari bareng-bareng gitu kan. Di akhir saya di cancel, nama saya digantikan oleh itu. Terus bagaimana? Ya saya sakit hati. Terus dia jadi bupati, jadi. Kemudian dia jadi bupati, Bapak selama 3 tahun tuh sakit. Saya bilang Bapak itu udah ketawa 2-0. Pertama tidak jadi wakil bupati, yang kedua selama 3 tahun sakit, itu kan. Nah, coba deh kita coba benahi. Salah satunya itu, berarti ini masalahnya. Kemudian salat Isya. Selesai salat Isya, saya lakukan seperti tadi. Coba Pak Haji, rileks, tenangkan, nyamankan. Kemudian pikirkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Kemudian maafkan. Saya bilang gini, Pak Haji, orang itu nyakitin Pak Haji bukan karena dia, tapi Allah sedang meminjam jasadnya dia untuk memberikan cabaran kepada Pak Haji. Apakah Pak Haji bisa kuat, sabar, dan syukur ataukah enggak? Jadi lihatnya Allahnya, jangan dianya. Jangan dianya, karena kalau dianya sakit hati kita. Lihat Allah, Allah sedang meminjam orang tersebut untuk memberikan cabaran, ujian bagi kita. Apakah kita bisa bersabar apa enggak? Dan saya yakin Pak Haji bisa. Coba sekarang, tarik nafas, tahan, bayangkan orang yang menyakiti kita, kemudian maafkan saja, maafkan, ya Allah, Engkau telah meminjam orang tersebut, kemudian memberikan tantangan kepada saya, apakah saya bisa bersabar? Dan saya yakin saya bisa bersabar. Mereka itu di bawah pengetahuan Engkau, ya Allah. Dan aku maafkan, lihat, bayangkan wajahnya, kemudian maafkan. Biasa saja, nggak usah kaget. Kenapa? Karena kita yakin Allah yang menggerakkan semuanya. Dia yang jadi bupati, kita yang enggak, misalkan. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maafkan, kemudian tenangkan pikirannya, kemudian biasa saja bahwa Allah mengatur kita dan memberikan kepada kita yang terbaik. Itu habis Isya tuh dia tidak bergetar lagi, Ustaz. Kemudian yang keduanya saya usahakan sekitar 15 menitan. Yang ketiganya itu sampai 10 menit. Kemudian 5 menit. Setelah itu kebetulan saya ada acara harus kembali ke hotel pada waktu itu dan besoknya saya pulang ke Jakarta. Saya bilang gini sama istrinya, Bu, Pak, coba deh yang saya ajarkan tadi, yang saya alunkan ini, lakukan setiap hari, setiap setelah sholat misalkan, setelah maghrib sampai nyantai sama istri. Lakukan itu. Subhanallah, Ustaz, apa yang terjadi? Tepat hari ke-10, saya ditelepon istrinya lagi di Malaka pada waktu itu. Istrinya cerita sambil nangis, Ustaz, saya sedang di Malaka apa? Itu dokternya yang menanganin Bapak selama 3 tahun kaget. Kenapa kok tumornya itu yang di bawah, yang tadinya terus basah dan sakit gitu kan, tumornya hilang. Masya Allah. Subhanallah. Jadi Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengatakan bahwa kesakit hati kita, energi sakit hati yang mengambil lebih dari 80% memori, kemudian juga energi kita, itu fokus kepada menjadi sebuah penyakit. Ketika itu terbebaskan, kemudian kering, kemudian sedikit-sedikit, dan subhanallah, dan sampai sekarang hidupnya sama, alhamdulillah. Setelah itu berangkat lagi umroh, berangkat haji lagi kalau nggak salah. Kemudian dalam kondisi sekarang anaknya sudah masuk juga ke APDN dan beliau sering ke Jakarta pada waktu itu, dan beliau menyampaikan, dan cerita ini sering saya bawa kemana-mana karena saya rasakan sendiri. Artinya semakin kita punya habis memori kita oleh orang yang menyakiti kita, itu jadi grundel, jadi masalah, jadi energi yang negatif, dan itu sangat-sangat berbahaya. Maka salah satunya adalah memang kita harus melepaskan dia. Setan memang begitu.
Kan bawaan setan kan uzkur kata, coba ingatkan ya, dia itu Iya. enak banget ya, kita yang begini-begini itu terus dia Terus dibuat sehingga kita harus betul-betul bisa, Ustaz, aing Masya mah gitu Allah. kan. Itu memang Nah, perlu terapi khusus untuk memang seperti itu, lebih tegal. Dan mohon maaf Ustaz, itu biasanya menutup semua, mohon maaf hmm, ya, hmm, peluang rezeki. Kenapa? betul, Karena Ustaz. dia sedang menarasikan untuk pada Iya, satu alur di mana kita terjebak di dalam perasaan negatif itu. Maka iya. sekali lagi kalau itu terbebaskan, saya yakin Hmm. itu jalur kemudahan untuk segala hal, Amin. terutama rezeki akan kita Amin. rasakan, dan tubuh juga terasa akan lebih sehat. Nah, saya semakin yakin dari kasus yang di Pekanbaru ini, yang di Riau ini, bahwa memang penyakit juga berhubungan dengan sisi emosional, sisi perasaan ya. Dan ini yang kalau misalkan kita baca bukunya Daniel Goleman tentang emotional quotient, kecerdasan emosional, itu mulai dipopulerkan tahun 97 kalau nggak salah. Dan kecerdasan emosional itu ternyata dikuasai oleh satu bagian dalam otak kita namanya limbic system. Limbic system kita itu betul-betul mengontrol relasi hubungan antara psikis dan juga fisik kita. Dan kita yakin hadis Rasulullah tadi, ala anna fil jasadi mudghah idza fasadat, ini kan fasadat nih, fasadal jasadu kullu wa idza saluhat saluhal jasadu kullu, ala wahya al qalbu. Itu mungkin Ustaz, saya yakin kita bisa keluar dari itu. Jadi kosongkan Amin. semuanya, lepaskan semuanya, Iya. apalagi apa yang masih ada. Saya termasuk orang yang Hmm. berusaha semaksimal mungkin, Ustaz. Kalau misalkan Iya. digambarkan lah, saya punya hutang sampai 2,5 miliar dan semuanya itu uang orang. Artinya uang. Jadi orang yang tidak bayar ke saya hutang ke dia. Kemudian Hmm. saya ke dianya itu nyicil dari kerja keras kita selama 3 tahun. Hmm. Jadi selama 3 tahun itu kita kerja keras, punya sedolar, $2, kita cicil Hmm. aja. Ini orang yang punya hutangnya, dia santai-santai Hmm. saja. Dan kemudian di Ustaz. Facebooknya dia melihat bahwa ini saya ini orang itu kan Hmm. bisa memancing kita Iya, kalau kita mau fokus. Saya bilang, betul. ya Allah, kuatkan aku ya Allah agar aku bisa fokus saja, fokus saja, fokus Hmm. saja. Dan subhanallah, Allah tidak diam, Allah tidak tidak tidur. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin, yang masa lalu lepaskanlah. Kalau memang bukan rezeki kita, ya Allah lebih tahu. Pun kalaupun dia punya hutang sama kita dan kita mampu untuk membebaskannya, kan pahalanya juga berlipat-lipat gitu kan. Artinya kita bisa mendapatkan dari kesabaran kita, dari pahala Amin. kita. Kemudian dan di akhirat yang namanya hak adami kan tidak bakalan Hmm. selesai kecuali amalan dia yang ditimpahkan ke kita. Artinya kalau kita kuat fokus pada Hmm. proses pembenahan selanjutnya, hal-hal yang berbentuk material, hal-hal yang bentuk apapun, hitung-hitungan hak adami, itu kan Allah maha tahu gitu. Hmm. Itu mungkin Ustaz yang bisa saya Betul. komentari. Saya kembalikan ke Nuhun, Kang nuhun. Happy, silakan. Nuhun, Ustaz, Siap. nuhun. Alhamdulillah, Siap. Nuhun. mudah-mudahan plongnya, Anwar, bisa Apa Kang dipraktekkan. Haji? Ya, bisa Ya, dipraktekkan tuh yang tadi, yang mulai dari uh, nata hati itu. benar tadi. Tuh, nuhun. Baik, tadi ada dari siapa? Sada Haris ya. Cuman beliau izin pamit duluan katanya. Cuman ada yang mau ditanyakan dari itu, nanti bisa dari Zoom juga beliau. Tadinya, maaf Mas Syais, tadinya saya tertarik bertanya dan diskusi terkait etnis Cina dan bagaimana sikap kita karena ini sangat sensitif. Kemudian, tapi sekaligus menantang untuk kita belajar dari keberhasilan mereka dari sisi ekonomi gitu. Bagaimana Baik. Di? Baik, kita sepakat Pak Haris ya, bahwa Islam mengajarkan kita untuk tidak membenci siapapun, walaupun dia tidak seagama dengan kita. Jadi jangan karena kita bersyahadat, kemudian orang yang tidak bersyahadat itu halal darahnya kita tumpahkan, tidak. Ingat pertama kali Rasulullah masuk ke kota Madinah, tahun pertama hijrah, yang dilakukan Rasulullah membuat namanya mithaq, Darul Mithaq, membuat wasaik al-Madinah, perjanjian Madinah. Untuk apa perjanjian Madinah? Perjanjian Madinah itu adalah untuk mengikat kita hidup bareng, walaupun saya Islam, dia Yahudi.
Artinya Rasulullah itu pertama kali yang dibangun itu adalah bikin perjanjian bersama. Kemudian tidak boleh saling mengganggu. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, yang kafir yang tidak menantang untuk perang, berhadapan denganku kata Rasul. Rasulullah perang pasang badan. Jadi tidak boleh orang Islam mengganggu mereka yang tidak menyerang. Kalau menyerang lain lagi ya. Artinya pertama kali yang Rasulullah adalah menjaga jangan sampai kebencian ada. Jadi Pak Haris jangan percaya kepada kiai, ustadz, termasuk juga syekh yang takbirnya kenceng banget, tapi intinya kebencian. Bunuh itu ya Yahudi, bunuh itu Cina. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan kita harus kalau bisa bilang sama ustadz tersebut, ustadz, hari ustadz itu diajar agama nu kitu di mana horeng gitu kan. Dah sama asa nama di Madinah mah gitu kan. Ustaz teh anu kitu. Di Madinah mah nu kitu gitu kan. Beneran eta mah tawafna beneran di mana gitu. Itu mohon maaf di kita itu dalam dakwah di kita subhanallah sudah bercampur hal-hal yang begitu dan itu menghancurkan nama baik Islam itu sendiri. Maka di antara kalau pemanaan dari izzatul alal kufar itu tegas. Kita bukan kasar ya, tapi tegas. Artinya bahwa etnis Cina itu biarkan saja negara sudah membangunnya, negara sudah memperhatikannya dan negara sudah menjaganya. Apa bedanya Rasulullah membangun Wathaiq Madinah dengan para founding father kita membuat Pancasila? Jadi saya lebih cenderung dengan seorang promovendus yang meneliti bahwa negara yang lebih karakternya sama dengan yang dibangun oleh Rasulullah adalah Indonesia. Kenapa? Di Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Pancasila, UUD 45, yang itu merupakan kesepakatan bersama untuk menjaga orang yang Islam, Kristen, Buddha, semuanya hidup rukun. Dan itu langkah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika pertama hijrah. Jadi menjaga kebersamaan. Nah, kemudian yang kedua, tidak boleh kita membenci. Islam kan membenci. Grand teorinya inna syani'aka huwal abtar. Orang yang menggunakan metode membenci itu akan hangus. Dimanapun, seperti apapun. Kalau kita menggunakan metode membenci, itu akan hangus. Kenapa? Karena itu tidak Islami. Nah, saya ingin mengepus ke Pak Haris, mari masuk di dalam sebuah sikap yang jelas bahwa kita tidak boleh membenci mereka. Justru kita kalau bersahabat sama mereka, bersahabat kemudian gali ilmunya dari mereka itu bagus dan mereka pun akan senang. Apalagi kita punya narasi dan mereka pun kalau bagaimana caranya agar kita tidak terbawa, jadikan masjid sebagai segalanya. Kita misalkan berdiskusi ataupun juga berkolaborasi dengan etnis Cina, sementara kita basic pendidikan kita, basic pergerakan kita di masjid. Mereka pun akan sungkan, aduh di masjid gitu kan. Minimal kalau mudah-mudahan Allah kasih hidayah, dia bersyahadat. Artinya orang bukan hanya Cina, mau Barat, mau India, mau Pakistan, mau Arab, kalau hatinya udah cudeka, itu pasti ada dimanapun. Cuman kita jangan sampai ngikutin narasi bahwa yang namanya Cina itu harus kita jajah, harus kita tidak. Justru kita harus jaga perasaan kita tidak pernah membenci, tapi juga kita kolaboratif. Kalimatnya di dalam hadis itu fastabiqul khairat. Dalam ayat pun demikian, dalam Al-Quran pun fastabiqul khairat, kita berlomba untuk sebuah kebaikan-kebaikan. Nah, maka perlu kita banyak belajar. Saya memang lagi cari-cari peluang-peluang. Saya punya guru, punya sahabat dari PT. Memang saya lagi mempersiapkan untuk ke namanya Guangzhou ya. Di Guangzhou itu ada sebuah program, salah satunya kita bisa banyak belajar dan itu lagi kita usahakan. Kita memang lagi banyak belajar. Coba kalau ibu bapak ke Mekah, kain ihram itu semuanya made in Cina. Semuanya semuanya made in Cina. Masa hal-hal yang begitu kita mau lawan? Kita secara perlahan-lahan kita pelajari, kita masuk dan kita sama-sama mengambil keuntungan lah bersama-sama dan saya yakin dalam muamalah itu profesional, tidak mentang-mentang
bersyahadat kemudian berbeda dan hanya harus bekerja sama dengan orang-orang yang bersyahadat, tidak. Muamalah itu bebas, tinggal kita bisa menjaganya. Jadi akhlak bisnis pun di dalam Islam oleh Rasulullah dipraktekkan dan ada tuntunannya. Itu menjadi diskusi yang menarik sebenarnya. Nanti insya Allah kita kalau bisa kita di offline, kapan-kapan kita bisa sama-sama berdiskusi biar juga menjadi sebuah pergerakan yang real ya. Terima kasih Pak Haris. Lanjutkan Pak Hendi. Siap, Alhamdulillah. Sekarang udah jam 6.47 ya, mungkin cukup untuk hari ini. Siap. Kalau misalkan kayaknya belum agak ada pertanyaan lagi ya. Baik. Nana kopea ira di sana ke Tasik. Ya, cukup ya. Ditukeran sareng Astor. Siap. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai dipaparkan oleh Ustaz Zainul Arifin dan diakhiri dengan diskusi-diskusi mengenai materi hari ini, penataan hati kita ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat semuanya dan bisa dipraktekkan, terkhusus untuk Ustaz Anwar. Tetap Siap, semangat Bang. gitu ya. Siap, Bang. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.